Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christian Hoslian Nael dari Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, di sini kita lihat perintahnya. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Lalu yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Lalu yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengolah semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Lalu yang keempat, buatlah kelas pesanan untuk digunakan mencatat pesanan pelanggan. Lalu yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar di antara kelas-kelas ini. Lalu yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas-kelas. Lalu yang ketujuh, pergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi. Seperti ketika mencoba item yang tidak ada di menu, ntar tampilannya jadi menu tidak ada atau ya begitu. Lalu yang ke-8, program harus memiliki menu untuk menambahkan item baru, menambahkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total, menambahkan seluruh pelanggan pesanan, lalu keluar dari program. Lalu yang ke-9, implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Yang ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baik, kita lanjut aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan import Java IO untuk mengakses operasi file seperti file reader, file writer atau print writer. Lalu saya menggunakan Java util untuk menggunakan array list, scanner, exception, dan lain-lain. Baik, pertama saya membuat abstrak kelas menu item. Lalu di sini saya private agar tidak bentrok dengan kelas lain, string, nama, harga, kategori. Lalu kita membuat public menu item di sini untuk memberi nilai awalnya ya. Lalu kita lanjut ke public string get nama, public double get harga. Ini untuk mengambil nilai atribut ini menggunakan konsep encapsulation ya teman-teman. Lalu kita buat public abstract void tampil menu. Ini harus di override oleh semua kelas turunannya teman-teman. Nah, di sini saya override ini tujuannya agar kalau kita typo Java akan membenarkan sendiri teman-teman. Ini untuk jaga-jaga aja sih, ini nggak terlalu penting. Ini untuk tampil menu. Lalu saya membuat bawahnya kelas makanan. Saya membuat kelas ini adalah untuk kelas turunan untuk makanan teman-teman. Lalu saya membuat public makanan. Super di sini saya gunakan untuk memanggil konstruktor dari menu item teman-teman. Baik, di sini saya override lagi untuk menampilkan menu makanan, lalu harganya, lalu jenis makanannya teman-teman. Kita percepat aja. Di sini saya juga membuat kelas minuman seperti kelas makanan di atas. Super untuk memanggil konstruktor minuman. Untuk memanggil konstruktor ini menu item minuman. Lalu di sini ada diskon juga karena makanan, minuman, dan diskon ya teman-teman. Nah, setelah itu kita membuat kelas menu teman-teman. Kita membuat kelas menu untuk array. Di sini kita nambahin array. Private array list, daftar menu, new array list. Di sini kita nambahin array. Lalu kita ke public void tambah menu ini untuk menambahkan item menu, item. Lalu di sini tampil menu untuk menampilkan item, menampilkan menu. Lalu di sini saya menambahkan perintah baru untuk menghapus menu yang kita udah tambahkan ya teman-teman. Nanti. Lalu di sini ada cari item untuk mencari item kalau kita memesan makanan ini teman-teman. Lalu di sini saya membuat public save to file untuk menyimpan menu ke file teman-teman ya. Di sini saya menggunakan
file namanya menu txt. Lalu di sini kita membuat load from file, habis save kita load untuk mencetak struk teman-teman ya, struk pesanan. Lalu kita langsung aja membuat kelas pesanan. Pesanan ini untuk seperti biasa untuk array. Lalu kita membuat tambah pesanan untuk menambahkan item pesanan. Lalu kita buat hitung total di sini. Di sini saya kira if item in terms of discount. Jadi kalau item diskon itu akan dikurangin harganya. Kalau bukan itu bakal nggak ada diskonnya teman-teman ya. Lalu di sini saya membuat save struct untuk menyimpan struk ke dalam file teman-teman, file yang tadi kita udah save the file. Lalu saya di sini menggunakan tampil struk, public void tampil struk untuk menampilkan isi struk ke layar ya teman-teman. Jadi itu. Lalu kita langsung membuat public class main aja teman-teman ya untuk main programnya. Di sini gunakan scanner SC untuk scan, menu, pesanan. Di sini saya membuat menu load from file itu untuk meload file menu yang nanti udah ditambah, yang udah di save. Nah di sini saya menu txt yang tadi kita udah save di save load file teman-teman. Lalu di sini ada loop menu utamanya while. Jadi kayak ini akan diulang-ulang ketika kita sudah memilih. Misalnya kita pilih satu, ntar dia ngulang lagi, tambah menu baru, kita tambahin udah selesai. Untuk case-nya selesai, ntar dia ngeloop ke sini lagi teman-teman. Nah di sini saya satu tambah menu baru, kita case 1 tambah menu baru makanan, case 2 tampilkan menu, case 2 tampilkan menu. Lalu case 3 pesanan, lalu case 4 total harganya, lalu case 5 untuk tampilkan struk, case 6 untuk keluar. Nah di sini saya tambahkan case 7 untuk menghapus nama menu yang sudah kita tambahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya menu itu sudah tidak ada atau menu musiman itu bisa dihapus teman-teman. Oke, lanjut saja kita run. Ya, tampilannya seperti ini. Tambah menu baru, tampilkan menu, tambah pesanan, hitung total pesanan, tampilkan sifat struk, keluar dan hapus menu. Pertama kita tambah menu baru teman-teman. Kita akan tambah makanan, nama makanan misalnya nasi goreng. Lalu kita masukkan harganya 15.000. Lalu kita masukkan jenis makanan nasi karena dia nasi goreng teman-teman. Nah, seperti ini. Itu sudah ditambahkan ke dalam menu teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, kita tampilkan menu. Nah, sini menu restoran Sukamaju. Nasi goreng 15.000, kategorinya jenisnya nasi. Lalu kita tambah pesanan teman-teman sekarang ya. Di sini saya juga menambahkan perintah untuk pesanan yang lebih dari satu teman-teman ya. Misalnya kita mau nasi goreng. Nah, di sini saya membuat perintah untuk masukkan jumlah pesanan. Misalnya saya pesan 5. Nah, di sini kita sudah menambahkan 5 item ke total ke pesanan kita teman-teman. Lalu kita hitung total pesanannya. Nah, di sini muncul langsung total pesanan 75.000. 16.000 dikali 5 75.000. Lalu kita tampilkan dan simpan struknya. Nah, di sini struk pesanannya muncul semua makanan nasi goreng 15.000, nasi goreng 15.000, total bayarnya 75.000 ya teman-teman. Lalu kita misalnya sekarang mau hapus menu nasi goreng itu. Nah, masukkan nama menu yang dihapus, nasi goreng. Nah, nasi goreng berhasil dihapus. Jadi kalau kita tampilkan menu itu sudah nggak ada teman-teman ya. Lalu kita sekarang review diskon. Misalnya saya tambahkan makanan sate ayam 25.000. Jenis makanannya sate. Lalu kita menu baru lagi, minuman es teh manis. Harganya 7.000 misalnya teman-teman. Jenis minumannya teh es. Lalu kita tambahkan diskon sekarang teman-teman. Diskon. Namanya misalnya yang sekarang lagi booming tuh diskon TikTok ya teman-teman. Diskon TikTok.
Kita masukkan di sini diskon TikTok misalnya 50%. Oke. Di sini sudah ditampilkan diskon TikTok ya teman-teman. Lalu kita tampilkan menu. Nah, jadi kita membuat sate ayam es teh manis, lalu ada menu untuk diskon. Misalnya kita mau tambah pesanan. Misalnya customer membeli makanan itu di voucher itu. Voucher tok-tok, oke. Kita masukkan nama itemnya dulu, sate ayam. Sorry teman-teman. Nah, kalau misalnya kita salah masukkan itu dia akan muncul error item 1 tidak ada dalam menu. Jadi saya udah menambahkan exception ke sintaks ini teman-teman, oke. Misalnya sate ayam. Jumlah pesanannya 2. Lalu saya mau tambah pesanan lagi, es teh manis. Jumlah pesanannya 2 juga. Lalu sini saya misalnya pelanggan menggunakan voucher tok-tok teman-teman. Lalu sini saya diskon TikTok karena customer beli di voucher tok-tok. Masukkan jumlah pesanannya, voucher misalnya dia 2, kita gunakan 2 voucher gitu teman-teman. Lalu kita langsung aja tampilkan struknya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, saya lupa menghapus struk pesanan pas teman-teman. Ya seperti ini ya. Diskon TikToknya ada 2. Sate ayam 25.000, 7.000. Oke teman-teman. Oke, segitu saja tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dari saya. Saya Kisenosia dan Nael. Pamit. Dadah semuanya, terima kasih.